Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang Node.js untuk REST API. Nah, seperti janji saya akan membahas tentang validasi ya di video kali ini ya. Oke, untuk validasi itu nanti kita menggunakan third party ya. Namanya nanti Joy ya. Jadi ini adalah sebuah third party yang mesti kita install terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Jadi secara default nanti dia tidak ada di paket Node ya. Oke, sekarang kita coba install ya. Jadi installnya npm i atau install ya, boleh ditulis panjang seperti ini atau cukup npm i joy seperti itu ya. Nah, nih kita tunggu ya. Oh iya, pastikan nanti komputer kita terhubung sama internet ya, karena dia nanti akan sifatnya mendownload paket joy ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini di dalam package.json nanti kita lihat di sini ada Joy versi 17.11.0 sama seperti yang saya. Oh, ini beda ya. Ini dia versi 17.9 ya. Jadi saya itu menginstal versi 17.11.0 ya. Oke, sekarang bagaimana kita pakainya? Ya, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, saya akan kembali lagi ke metode post, karena di metode post ini ada proses validasi, dan juga nanti saya akan kembali lagi ke metode put atau metode untuk update data ya, karena di sini juga ada proses validasi ya. Oke, gini ya, kita akan buat dia sebuah skema ya. Apa yang akan kita validasi? Kalau kita lihat di sini kan kita nginputin ID, nginput name, input phone, input gender gitu ya. Nah, nanti ini yang kita akan validasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita buat skema seperti ini ya, eh, skema, tapi jangan lupa sebelum ini kita import dulu join-nya ya, di sini nih. Uh, constant cons joy ya, require joy ya, seperti itu ya. Oke, ini saya buat seperti ini ya, dengan J yang besar ya, saya ikutin ya. Nah, kita buat skema ya, di mana tadi ini ya, joy ya, titik object. Nah, seperti ini ya. Yang akan kita validasikan nanti ID, name, phone, sama gender ya. Oke, nanti di sini ID ya, joy ya. ID itu kan string ya, tipe datanya ya, dan dia harus diinput gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini tipe datanya string ya, minimal berapa, misalnya maksimal berapa, minimal 3, jadi tidak boleh lebih kecil dari sini. Kalau orang atau pengguna input 2 itu nggak bisa ya, maksimal 30 misalnya gitu ya. Nah, ini juga kita lihat ya, contoh-contohnya. Kalau dia number nanti seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau dia nanti email seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat ya, username, password ya, misalnya email gitu ya. Oke, nanti kita coba misalnya nih ya, valid true misalnya ya, boolean ya. Jadi dia kalau ini dia boolean seperti ini, jadi harus boolean ya. Kalau dia pun, oh nggak ada pun, itu dianggap biasa ya. Nanti bisa pakai regular expression ya nantinya ya, seperti itu ya. Kalau kita ingin mau format tertentu ya. Nah nih ya. Oke,
kita coba ya teman-teman ya. Jadi kan ini ID ini kan string ya, dan dia harus diinput ya. Dan dia misalnya tidak boleh, misalnya ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Jadi dia harus 10 ya. Minimal 10, maksimal 10 nih ya. Jadi bisa ditambahkan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini misalnya saya tambahkan mana tadi ya, post ya. Nah nih, misalnya jadi teman-teman bisa tambahkan misalnya minimal 10 ya, maksimal nggak boleh lebih 10. Nah gitu ya. Oke, required ya, dan dia tipe datanya string ya. Oke, ini alpha numerik. Misalnya kalau kita ingin ya ada angka, ada string, ada huruf gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ya. ID misalnya, sorry, name ya, name joy ya titik string ya, dan dia required ini ya. Teman-teman jangan lupa nanti ini dikasih koma ya. Oke, kalau untuk phone ya, ini ya, joy ya titik string titik required ya. Nah gitu ya. Nah lalu nanti gender ya, gender ini nanti joy titik boolean ya. Nah, ini seperti di sini tadi ya, ada tipe data boolean ya. Nih. Oke tadi, nah ini ya, boolean seperti ini ya. Oke kita coba ya, kita coba. Nah nanti di sini itu scam ya, scam, sorry, jadi tadi kita coba lihat scam scam titik validate ya gitu ya. Lalu kita coba ID ya, itu nanti dia rect titik body titik ID ya, inputan ya. Lalu nanti name gitu ya, rect nanti titik body titik name ya. Oke. Nanti dia apa lagi ya, phone ya, phone ya, rect titik body titik phone begini ya. Lalu nanti gender ya, tuh ya, rect titik body titik, oke ini gender ini harus diisi ya, jadi required juga ya, required nih ya. Jadi semuanya harus required 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 gitu ya. Nah ini gender, nah gitu. Oke sekarang kita coba misalnya letakkan di result misalnya ya, seperti ini ya. Ini kita coba return misalnya, kita coba result ya. Nah ini kita coba lihat hasilnya gimana ya. Oke saya kan karena ini saya letakkan di post ya, jadi tambah data ya di sini ya. Nah jadi kalau saya kosongkan semua dulu ini ya teman-teman ya. Oke, sorry, saya coba res titik send
result gitu ya teman-teman ya. Kita coba buat seperti ini ya. Kita coba save, kita coba send lagi ya. Saya coba cancel lagi. Kita coba buat gini aja nih. Console titik log ya. Result ya. Oke. Ya, ini kita coba jalanin ulang ya. Dan kita coba send. Nah, ini ya ada message ya. Ada message ID is not allowed to be empty ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada errornya ya. Ada errornya di sini. Oke, mungkin saya coba ubah lagi ya. Saya coba ubah lagi res titik send ya result gini ya. Oke, tadi ada returnnya ya. Mungkin itu yang membuat dia tidak muncul ya. Oke, kita coba ya. Send. Nah, nih ya. Teman-teman, tadi saya salah ya. Ada returnnya, jadi dia tidak muncul di sini ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nih ada errornya ya. Nanti di sini ada detail ya. Ada error di sini, ada details ya. Di dalam result ini ternyata dia ada error ya. Ada variabel ini nih. Errornya nih ya di dalam result ya. Di dalam kurung kerawal ini ya. Dalam kurung kerawal ini kan ada value, ada error ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini teman-teman. Ya, dalam kurung kerawal itu ya. Kita langsung lompat aja ke variabel errornya. Karena di sini ada message yang bilang is not allowed to be empty ID ya. Oke, jadi kita di dalam error ini ya. Oke, jadi gini, kita ambil langsung. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba cetak yang errornya ya. Kita coba save. Kita coba jalani lagi ya. Nah, ini sudah beda ya. Di sini ada details nih ya. Ada details. Nah, sekarang kita coba titik details ya. Karena kan dia ada details ya. So, kita coba send lagi. Nah, ini sudah detail nih. Di detail itu kan ada kayak array nih. Tapi arraynya cuma satu ya. Berarti ini indeks ke 0 ya. Jadi bisa kita ambil indeks ke 0 gini ya. Nah, gitu ya. Dan kita akan ambil message-nya ya. Message-nya ini ya. Jadi titik message. Nah, seperti ini ya. Oke, ID is not allowed to be empty ya. Oke, kita sudah dapat ya. Kita sudah coba dapat. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan buat seperti ini ya. If error ya. Nah, nanti kita akan coba kirim return di sini yang tadi ya. Dengan status nanti 400 ya. Bad request ya dari si user ya. Oke, nanti di sini ada message-nya saya delete dulu. Ada bentuk status ya. Berarti statusnya post ya. Nanti message-nya yang ini, yang tadi yang akan kita kirim ya. Oke, seperti ini. Kalau dia sukses nanti bisa tambah data ya, dan ini message-nya ya. Oke, sekarang kita coba. ID-nya kosong. Oke, ID is not allowed to be empty ya. Kita coba tambah 2002 misalnya. ID length must be at least. Oke, tadi kan kita buat 10 ya. Di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi 11 kosong. Nah, di sini sebetulnya teman-teman harus ada proses pencarian juga ya untuk ID ini ya. Jadi oke. Kita lompatin aja dulu ya. Karena kan mana tahu nanti ID-nya sudah ada yang sama ya gitu ya. Oke, jadi 2002 11 00
misalkan satunya sudah ada nih, gitu kan. Harusnya nanti akan kita cari apakah nanti di sini ada atau nggak ada. Kalau dia ada nanti eh, ya, nah berarti di sini nih ada proses searching searching by ID ya teman-teman ya, searching by ID kan. Jadi teman-teman bisa uh, pinjam yang ini nih ya, sebetulnya pinjam yang pinjam yang ini nih nantinya ya. Nah ini ya, searching by untuk tambah data ya teman-teman ya. Nah seperti ini yang sudah ada ya. Jadi uh, oke ya, oke oke ini sudah ada nih ya. Oke kita misalnya kita tampung aja nih. Uh, Misalnya tem employee gitu ya, employee find ID. Nah ini berarti yang ini ya teman-teman ya, rec titik body titik ID kan gitu ya, yang kita inputin ya. Jadi ini tem, tapi bukan tidak ada, tapi kalau ada gitu ya, nanti ini 400 misalnya, employee ID found misalnya gitu ya, sudah ada ya, ditemukan, nah gitu ya. Tidak boleh untuk tambah data dengan ID yang sama gitu ya. Oke, oke. Nah sekarang kita coba yang tadi ya, yang error data ini ya. Jadi ini kan sudah ada nih ya. Nah ini name-nya nih, misalnya saya buat pasca. Oh ya, ini kalau seandainya lebih dari 10 pun nggak bisa ya. Kita coba ya, tambah satu. ID length must be less than, oke, 10 ya. Jadi ini oke. Misalnya Pasha Aura Santani misalnya gitu ya. Oke, ini punnya ya. Kita coba buat ya. 0821 misalnya 0812 misalnya, 2121 10 10 ya. Seperti itu ya. Oke. Gender must be Boolean. Oke. Kalau saya buat false ya. Nah, employee ID found sudah ada. Ya, nggak bisa. Jadi saya buat 6 baru bisa ya. Nah, untuk employee ID successfully ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada Pasha Awasanta ini. Nah, berarti teman-teman, ini bisa kita pinjam untuk validasi eh, validasi apa di sini. Validasi untuk apa? Update data kan? Karena di sini ada validasi juga. Cuman kodenya sama ya, teman-teman ya. Jadi akan menambah dua kode yang sama kita copy, itu kan nggak bagus ya. Gimana kalau kita buatkan functionnya aja ya. Oke, di sini kita coba buat function di sini. Namanya function validation ya teman-teman ya. Validation. Nah, di sini dia nerima inputan body gitu ya. Oke. Nah, jadi kita copy aja ya teman-teman ya, yang validasi ini ya. Ini ya, kita kopikan di sini. Nah, berarti sini ya. Kita letakkan di validasinya ini. Oke. Nah, ini body ya. Jadi teman-teman nanti di sini kita ganti bukan right ya tapi body ya. Bukan right tapi body, bukan right tapi body ya. Nah, ini bukan right tapi body ya. Oke. Nah, dia kita return ya. Kita return seperti ini teman-teman. Return. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, tinggal di sini nanti kita panggil kan mana ya? Nah, nih. Tadi kan gini ya, error ya sama dengan validation ya. Jadi di sini kan rec titik body ya. Oke, di sini kan jadi tinggal
body ID, body name, body phone, body gender itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba di sini bisa ya seperti ini ya. Mana dari ini ya. Oke, sekarang kita coba kosongkan lagi ya. Yang ini ya. Saya kosongkan untuk ID. Ini. Apakah nanti berjalan? Nih, ID not allow BMT ya. 2002 11 001 kita tambah. Oke, jalan ya. Kalau dia sama nanti employee ID form sudah ada, namanya apakah juga berjalan validasinya? Kita coba ya. Oke, oke, name is not allowed to be empty, berjalan juga. Pasha Aura Santani ya, berjalan jadi namanya. Lalu ini kita coba delete, pun berjalan. Oke, untuk validasi juga berjalan ya. Lalu ini kita coba delete gendernya. Oke, gender must be boleh juga dia jalan ya. Oke, send. Oke, employee ID found kita ganti 6. Oke, employee ID successfully kita coba get all ya. Nah, di sini Pasha Santa ini sudah ada ya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi untuk si put juga bisa kita gunakan ya. Nah, ini kita gunakan sama ya. Jadi sama kayak ini nih. Nih, ya. Oke. Nih. Tuh, ya. Jadi kita coba nih. Yang di update ya. Yang di update ini ya. Oke, ini saya buang ya, untuk update yang juga jalan nih ya. Is not allow to be empty name ya. Oke. Oke. Kalau ini phone is not allow to be empty. Oke ya. Oke. Kalau untuk nih updated successfully ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya saya yang ini ya, gender kita coba hilangkan, gender must be boolean ya. Oke. Misalnya saya tambahkan di sini scom ya. Ini misalnya ya. Sorry. Contoh nih. Scom send employee updated successfully. Kita coba lihat ya. Get all employee, nanti si nih di Octavian Scom ya. Jadi sudah juga berjalan untuk update-nya, validasinya ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah membahas tentang validasi. Jadi kita buatkan function sehingga nanti validasi ini bisa juga dipakai untuk metode put, yaitu update data ya. Dan juga nanti bisa dipakai untuk metode post, yaitu tambah data ya. Kalau kita copy paste itu nggak bagus codingnya ya, nggak reusable ya. Jadi baris codingnya bertambah dan dia sifatnya tidak ya, kalau kode sama ya kita buatin aja functionnya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya penjelasan saya mengenai video kali ini tentang validasi. Kita menggunakan third party joy di sini karena di Node.js itu nggak ada. Jadi kita tambahkan third party joy untuk proses validasi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.